Hai, apa kabar kelas 5? Pada video ini, saya akan membahas isi dan amanat pantun. Saya pernah membahas tentang isi dan amanat pantun pada video sebelumnya. Nah, pada video ini kita akan membahas lebih spesifik atau hanya beberapa saja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah menentukan makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Tentunya kamu masih ingat, pantun berdasarkan usia dibedakan menjadi 3. Ada pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah pantun anak-anak dan pantun anak muda. Nah, kalau pantun anak-anak masih ingat ya, isinya adalah tentang sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak, yang riang, yang ringan. Kemudian kalau pantun anak muda biasanya dia berhubungan dengan perasaan anak muda, kemudian berhubungan dengan hal-hal yang biasanya terjadi pada anak muda. Nah, mari coba kita lihat langsung saja pada contohnya. Yang pertama ada contoh pantun anak-anak. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Nah, di sini ada 4 baris. 2 baris pertama atau 2 baris 1 dan 2 itu disebut sampiran. Dan ingat, jika kita diminta untuk mencari isi dan amanat, kalian fokus pada baris ketiga dan keempat. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Nah, mari coba kita lihat. Jadi apa isinya? Isi atau makna pantun tersebut yaitu bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati senang. Ya, tadi ada kata kejar-kejaran, hati senang, badan sehat. Nah, isi atau makna pantun tersebut adalah bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati senang. Nah, bagaimana dengan amanatnya? Amanat atau pesan yang terkandung dalam pantun tersebut yaitu anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Karena pantun ini ditujukan untuk anak-anak, maka amanat pantunnya yaitu anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Itu tadi contoh pantun anak-anak. Nah, satu lagi contoh pantun berdasarkan usia yaitu pantun orang muda. Sudah seperti yang saya katakan tadi bahwa pantun orang muda biasanya berhubungan dengan hal-hal yang terjadi pada anak muda, berhubungan dengan perasaan anak muda. Nah, seperti apa contohnya? Mari kita lihat. Mengangkat batu setinggi bahu. Batu diangkat berat rasanya. Jikalah boleh aku tahu, baju biru siapa namanya. Nah, perhatikan isi dan amanat pantun, perhatikan di baris ketiga dan keempat. Jikalah boleh aku tahu baju biru siapa namanya. Nah, kira-kira apa isi atau makna pantun ini dan apa amanat yang terkandung dalam pantun ini? Mari coba kita cari tahu. Isi atau makna pada pantun tersebut yaitu keinginan seseorang ingin berkenalan. Kalau kamu ingat tadi ada baju biru siapa namanya, siapakah namanya. Nah, keinginan seseorang ingin berkenalan. Kemudian amanat pantun tersebut saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Ya, amanatnya seperti tadi ada di baris terakhir ada siapa namamu. Nah, itu pertanyaan yang santun. Sama seperti amanat pantun tersebut, yaitu saat berkenalan sebaiknya ya memang dilakukan dengan sopan dan santun. Itu tadi contoh cara mencari tahu isi atau isi makna dan amanat pada pantun berdasarkan usia. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah menentukan isi dan amanat pantun berdasarkan isi. Masih ingat pantun berdasarkan isi itu dibedakan menjadi pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Kalau pantun nasihat itu isinya tentang nasihat yang biasanya ditujukan kepada banyak orang. Kalau pantun jenaka biasanya berisi tentang hal-hal yang bisa mengundang gelak tawa atau membuat si pembaca tertawa. Nah, kalau pantun teka-teki, biasanya kamu diminta mencari tahu jawaban dari teka-teki tersebut. Untuk pantun kiasan, yaitu pantun pengandaian atau pengibaratan yang biasanya berisi tentang peribahasa.
Nah, di sini di video ini yang akan kita bahas adalah pantun nasihat dan pantun kiasan. Ingat-ingat, pantun nasihat berisi sebuah nasihat yang ditujukan kepada semua orang atau khalayak umum. Kalau pantun kiasan biasanya isinya adalah pengandaian atau peribahasa. Langsung saja kita lihat contohnya. Di sini ada contoh pantun nasihat. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun, agar tercipta ketentraman. Nah, kalau kamu lihat di sini, di bagian isi, di bagian baris isi, hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Seharusnya isinya nanti berhubungan dengan kerukunan dan ketentraman. Coba kita cek apa isi dari pantun ini. Nah, isi atau makna pantun tersebut adalah hidup rukun menciptakan ketentraman. Ya, isinya tadi hidup rukun menciptakan ketentraman. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan dari pantun tersebut yaitu kita harus hidup rukun. Kita harus hidup rukun. Nah, itu tadi salah satu contoh pantun nasihat. Langsung saja kita lanjut, ada pantun kiasan atau pantun pengandaian. Naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Nah, jadi orang janganlah sombong. Di sini ada kata jadi orang janganlah sombong, bagian baris isi, masih ada langit di atas langit. Nah, pengandaiannya di sini terletak pada baris terakhir, yaitu masih ada langit di atas langit. Maksudnya apa ini masih ada langit di atas langit? Coba kita langsung cari tahu. Ya, isinya yaitu janganlah sombong karena ada yang lebih hebat dari kita. Ya, masih ada langit di atas langit maksudnya adalah bahwa kalau kita merasa diri kita paling hebat, itu masih ada lagi orang yang lebih hebat dari kita. Lalu apa amanat dari pantun tersebut? Amanatnya tentu saja kita tidak boleh sombong atau kita dilarang sombong. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang mencari makna atau isi dan amanat pantun. Ada pantun berdasarkan usia, yaitu pantun anak-anak dan pantun anak muda. Nah, ada pantun berdasarkan isi yang kita bahas tadi, ada pantun nasihat dan pantun kiasan. Nah, untuk penugasannya akan saya berikan di grup kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye.